Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulad Darman Hakim. Saya dari semester 4 dari Fakultas FKIP Universitas Pakuan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari sekolah swasta, yaitu Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Umido. Saya di sini sudah bersama Ustadz Faris Hakim, benar ya? Nah, iya. Di sini Ustadz izin bertanya. Sini ada beberapa pertanyaan buat antum. Nah, sebelumnya itu kan ada ini berkaitan tentang 5 perilaku menyimpang siswa dalam belajar. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa itu perilaku menyimpang siswa dalam belajar? Bagaimana pendapat antum? Silakan. Menurut Anda, perilaku menyimpang dalam siswa itu ya siswa sebagai individu atau sebagai objek pendidikan yang sebagaimana mestinya mereka tertib dalam kelas, belajar dan menuntut ilmu, tapi mereka menyimpang dalam hal-hal itu, dalam hal-hal tersebut yang seharusnya mereka belajar, entah mereka melakukan hal lain, ya tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pelajar. Jadi segitu ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi alasan siswa sering menampilkan perilaku menyimpang dalam belajar? Biasanya banyak faktor yang dapat disebabkan atau menyebabkan hal ini terjadi. Sebagaimana mestinya mereka, setiap individu ini memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, ada yang dari keluarga mungkin baik-baik saja, ada yang mungkin kondisinya kurang baik, atau bahkan ya sangat kurang. Nah, dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang mereka dapat menjadi karakter-karakter yang berbeda dalam belajar. Ada yang mempunyai karakter baik, dan mungkin ada yang kurang baik, dan bahkan ya sangat dibilang buruk. Nah, kita sebagai subjek pendidikan atau guru yang dapat membina, ya seharusnya kita lakukan itu yang membina mereka dalam sekolah. Bagaimana kita mengajar mereka dalam kelas, membimbingnya setiap hari, dan sebagainya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa dampak dari perilaku menyimpang siswa terhadap proses belajar? Dampak perilaku menyimpang dalam siswa ya, Iya. untuk siswa. Iya. Ini akan berdampak kepada kedepannya. Mungkin dalam skala kecil siswa akan menghadapi ujian. Setelah belajar beberapa bulan, siswa akan menghadapi ujian. Lantas bagaimana mereka jika menyimpang dalam belajar saja sudah menyimpang? Minimal pasti mereka akan mengalami kesulitan dalam ujian tersebut. Misal ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Dan untuk kedepannya lagi masih banyak, entah itu menentukan kelulusan mereka atau masa depan mereka ketika setelah lulus. Itu akan berpengaruh sekali karena hal-hal yang menyimpang, jika dilakukan hal-hal menyimpang dalam belajar, dalam proses belajar tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya ialah apa saja perilaku menyimpang yang sering ditunjukkan siswa dalam belajar? Hal-hal yang sering dilakukan siswa kurang lebih mungkin dari pertama, yaitu paling parah mungkin bolos sekolah ya, yang seharusnya mereka tertib ada dan hadir di sekolah, mereka malah memilih untuk tidak sekolah atau bolos, tidak masuk kelas tanpa alasan. Ya, mungkin itu entah mereka ke warnet atau mungkin zaman dulu mungkin mereka pergi ke warung, yang seharusnya mereka sekolah, dari rumah pergi ke sekolah malah pergi ke tempat lain sehingga dia tidak hadir dalam sekolah. Dan mungkin juga kedua ada ya menyimpang dalam sekolah tuh, misal ada kasus ya gangguin teman gitu, kasus pembulian. Nah, ini sangat berdampak sekali kepada pelaku dan korban karena itu dapat mengganggu proses belajar gitu. Mungkin salah satunya itu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini bagaimana cara mengatasi perilaku menyimpang siswa dalam belajar? Untuk mengatasi hal-hal tersebut, mungkin menurut saya pribadi secara subjektif, yaitu untuk selalu membina ya. Tapi di sini dalam konteks ini karena setiap individu ini mempunyai latar belakang sangat luas dan tidak hanya individu tersebut yang berperilaku, dan kita harus membina, dan mungkin sebagai pengajar harusnya terus menasihati. Tidak hanya seorang pelajaran saja, tapi mungkin kita bisa ngobrol atau berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan wali murid tersebut. Karena secara tidak langsung ya wali murid tersebut adalah guru pertamanya sejak dia lahir, bagaimana ia dibimbing sejak kecil. Karena tugas kita sebagai pelajar ya kita hanya bisa menasihati di saat sekolah. Dan perilaku mereka ini kan tidak hanya terbatas di sekolah.
setelah pulang sekolah mereka bergaul dengan dunianya. Nah ini yang tidak dapat kita tangani karena kita sebatas pengajar dan guru yang hanya bisa lingkup kita di dalam sekolah gitu. Jadi mungkin ya nasihati, karena kita sebagai guru pelajar selagi dalam kelas dan di luar kelas kita mungkin bisa komunikasikan dengan orang tuanya untuk ya tetap menjaga pendidikannya atau menjaga perilakunya di luar sana. Oke, mungkin ya hanya itu saja pertanyaan dari saya. Ya sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya dan juga atas ininya lah apa namanya ya kesempatan untuk bisa mewawancarai antum lah sebagai narasumber. Ya mungkin cukup saja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.